Mulai eksplanatori ini saya akan mengajak Anda untuk melihat keseruan di sidang paripurna ketika Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan prestasi gemilang anggota DPR 2019-2024. Ini dia. Periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama dengan pemerintah. Melalui alat kelengkapan DPR RI dengan rincian sebagai berikut. Komisi 1, 8 undang-undang. Komisi 2, 80 undang-undang. Komisi 3, 5 undang-undang. Komisi 4, 1 undang-undang. Komisi 5, 1 undang-undang. Komisi 6, 5 undang-undang. Komisi 7, 1 undang-undang. Menurut Puan Maharani, keberadaan undang-undang ini ke depannya perlu dioptimalkan karena akan memberikan arah dan juga tolak ukur bagaimana pembangunan Indonesia ke depannya yang terarah dan juga berkelanjutan. Lalu pertanyaannya, apakah cukup dalam 5 tahun menjabat 2019 hingga 2024, ratusan anggota DPR ini hanya mampu menghasilkan 1 undang-undang saja, padahal keberadaan undang-undang ini sangat penting. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ternyata menyampaikan kenyataan pahit bahwa menurut mereka apa yang dihasilkan oleh anggota DPR ini seharusnya jauh lebih banyak dalam menghasilkan undang-undang. Jadi 126 undang-undang yang dihasilkan ini jangan terlalu diglorifikasi. Bahkan seharusnya DPR harus menyampaikan apa saja isi dari undang-undang tersebut secara transparan kepada publik. Ya, jadi saya kira Ibu Puan menggabungkan saja tanpa memberikan penjelasan detail soal asal-usul RUU itu memang ada maksudnya. Karena dengan angka 126 itu seolah-olah DPR sekarang begitu dikdaya gitu ya. Padahal sesungguhnya ini DPR paling lemah dalam hal kinerja legislasi. Karena hanya bisa menyelesaikan 26 RUU saja dari 256 yang direncanakan. Kan yang disebut politik legislasi. Oleh yang komisi, ya akhir masa jabatan 1 tahun bertugas dan melihat kondisi sekarang, Ya idealnya itu ya, nggak perlu muluk-muluk dulu lah. Yang paling realistis itu dalam 1 tahun, 1 komisi minimal menyelesaikan 1 RUU. Itu artinya kalau semua komisi menghasilkan 1 RUU, dalam setahun ada 11 RUU dari komisi, belum ditambah balik kan. Kalau dalam 5 tahun, tiap tahun 1 komisi menghasilkan 1, itu artinya 5 tahun 5 undang-undang dong. Formapi juga menyayangkan kenapa hanya 1 undang-undang saja yang dihasilkan. Padahal kalau melihat dari yang didapat dari anggota DPR ini selama 5 tahun, seharusnya anggota DPR bisa menyelesaikan jauh lebih banyak. Jadi katakanlah untuk memudahkan perhitungan saja, dalam 1 bulan 1 anggota DPR itu mendapat sekitar 100 juta gitu ya. Ya udah tinggal dikalikan saja 1 tahun itu 12 bulan kali 100 juta gitu ya, kali 5 tahun. Jadi jumlahnya bisa berapa M gitu ya, yang bisa didapatkan oleh DPR selama 5 tahun gitu. Jelas itu tidak relevan gitu ya dengan produktivitas yang ditunjukkan oleh DPR. Dana atau uang yang mereka terima itu terlalu besar gitu ya, untuk produktivitas yang dalam setahun bahkan 2 tahun tidak bisa menghasilkan 1 pun RUU di komisi. Anggota DPR periode baru 2024-2029 dilantik dan besar harapan kita semua nanti ketika bertugas dan menjabat selama 5 tahun akan menghasilkan undang-undang yang pastinya mendengarkan aspirasi masyarakat dan juga pastinya pro kerakyat untuk pertumbuhan Indonesia ke depannya. Dan sedikit informasi saja, ada wacana akan ada penambahan jumlah komisi di DPR karena semakin gemuknya kabinet ke depan. Dan apakah dengan penambahan komisi ini akan semakin menghasilkan atau justru akan semakin menggerus uang rakyat? Ruli Kurniawan, Dwi Pras, Jakarta.